Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Rofi Ira Septian, NIM 096. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penerapan manajemen risiko operasional untuk mitigasi fraud karyawan pada perusahaan perbankan pada studi kasus di PT AAA. Selanjutnya ada pembahasan yang pertama, itu terkait PT AAA. Jadi PT AA ini merupakan salah satu bank di Indonesia yang fokus menawarkan produk kredit di daerah. Perusahaan ini memiliki beberapa unit bisnis untuk membantu menjalankan proses bisnis. Dalam memitigasi risiko dari proses bisnis, PT AAA telah melakukan beberapa mitigasi dan juga pencadangan. Pencadangan yang dilakukan Bank AA sampai saat ini hanya untuk risiko kredit dan likuiditas. Padahal, risiko operasional yang dihadapi oleh PT AA tidak kalah besar, terutama dari segi frekuensi atau livelihood. Masalah utama yang sering muncul adalah kecurangan yang dilakukan oleh karyawan yang sangat merugikan. Tindakan kecurangan ini secara langsung akan berdampak pada keuntungan perusahaan. Menurut The Association of Certified Fraud Example, dalam laporan Nation on Occulted Fraud at Abbas tahun 2014, tindakan kecurangan yang terjadi di perusahaan mengurangi 5% dari pendapat yang diperoleh setiap tahunnya. Selanjutnya ada pembahasan yang kedua, yaitu tinjauan pustaka terkait materi yang akan dibahas pada manajemen risiko. Di sini ada risiko operasional. Menurut Basel, risiko operasional didefinisikan sebagai risiko kerugian yang berasal dari proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau kejadian eksternal. Risiko ini tidak mencakup risiko strategis atau risiko keuangan langsung, tapi dapat berdampak signifikan pada organisasi. Yang kedua ada metode Monte Carlo. Metode ini adalah salah satu teknik simulasi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah kompleks yang melibatkan ketidakpastian dengan menggunakan pendekatan berbasis probabilitas. Menurut Metropolis dan Ulam, untuk memodalkan sistem fisik yang kompleks, mereka mendefinisikan metode ini sebagai pendekatan berbasis simulasi probabilistik untuk menghitung solusi dari masalah matematika atau fisika yang sulit. Nah, untuk yang pertama kita membahas tentang identifikasi risiko. Pendekatan utama yang digunakan adalah loss distribution approach. Jadi penelitian ini menggunakan beberapa tahap dalam menentukan potensi kerugian operasional PTAA. Pendekatan utama yang digunakan adalah LDA. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis kerugian yang dialami oleh perusahaan, khususnya kerugian pada proses operasional perusahaan. Data yang digunakan adalah data kerugian per bulan per day pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2019. Dalam pengukuran risiko operasional diperlukan data yang lebih dari 2 tahun agar penerapan model dalam pengukuran kerugian. Akibat tindakan operasional dapat dianalisis pada gambar di sini. Di sini ada grafik total kerugian yang dialami oleh PT AA per tahun akibat kecurangan yang dialami oleh karyawan internal. Jadi kerugian pada tahun 2015 ini merupakan kerugian terbesar pada PT AA dengan nominal lebih dari 16 miliar. Berdasarkan grafik ini, kerugian terkecil terdapat pada tahun 2013, 2016, dan 2019. Berdasarkan hasil wawancara rendahnya tingkat kerugian akibat kecurangan pada tahun tersebut disebabkan oleh adanya perubahan laporan manual menjadi menggunakan sistem. Pada tahun 2013, PT AA mengubah metode pelaporan aset perusahaan yang dimiliki oleh karyawan menjadi laporan bulanan. Sebelumnya, karyawan harus melapor 1 kali dalam setahun. Hal ini dilakukan untuk mengendalikan aset agar tidak disalahgunakan oleh karyawannya. Selanjutnya, pada tahun 2016, penerapan sistem tersebut mulai digunakan. Proses bisnis yang rawan terjadi kecurangan mulai dikendalikan melalui sistem. Kendala lain munculnya akibat tidak dikembangkannya sistem ini secara berkala, sehingga banyak proses bisnis yang masih dilakukan secara manual.
Hal ini menyebabkan kecurangan kembali meningkat pada tahun 2017 hingga 2018. Pada tahun 2019, PTAA melakukan pembaruan sistem dengan mengubah seluruh proses manual menjadi menggunakan sistem sehingga seluruh transaksi dan proses bisnis perusahaan dapat dipantau dengan mudah. Jadi perubahan sistem ini mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh karyawan internal. Nah, selanjutnya ada tabel ini merupakan tabel data jumlah kejadian interval kecurangan per bulan. Data ini bersumber dari laporan PTAA dan juga hasil wawancara dengan pihak manajemen PTAA. Jadi jumlah kejadian kecurangan pada periode Januari 2012 sampai dengan Desember 2019 ini sebanyak 44 kejadian kecurangan. Selanjutnya ada pengukuran risiko yaitu statistik deskriptif. Jadi tahap ini itu melakukan perhitungan untuk menentukan distribusi keparahan. Distribusi keparahan ini bertujuan untuk menghitung penyebaran data keparahan sehingga dapat menentukan bentuk distribusi data tersebut. Biasanya distribusi ini digunakan untuk menggambarkan penyebaran data yang digunakan. Distribusi ini berkaitan dengan statistik deskriptif yang menggambarkan data yang digunakan secara lengkap. Statistik deskriptif ini dijelaskan dalam bentuk mean, standar error, median, variance, modus, kurtosis, range, dan standar deviasi. Jadi pada tabel ini menggambarkan statistik deskriptif data kerugian PTAA akibat internal fraud. Tabel tersebut menggambarkan bahwa nilainya lebih besar dari median dan modus. Hasil tersebut menunjukkan bahwa data memiliki distribusi asimetri positif. Jadi untuk menghitung uji kecocokannya, tahap ini bertujuan untuk mengukur uji distribusi untuk menentukan distribusi yang paling sesuai dari data yang ada. Ada 3 uji distribusi yang ada, instrumen uji distribusi T-square, Kolmogorov-Smoot, dan Anderson-Darling. Jadi untuk penilaian ini menggunakan pendekatan Kolmogorov-Smirnov yang memilih. Untuk mengetahui HO diterima atau tidak, maka dilakukan pengukuran dengan menggunakan aplikasi EasyFit, di mana hasil perhitungan akan menggambarkan apakah HO diterima atau tidak. Perhitungan menggunakan aplikasi EasyFit memberikan informasi bahwa distribusi yang tepat dalam penelitian ini adalah distribusi log normal. Nilai kritis yang dihasilkan dalam perhitungan ini adalah 0,10981. Nilai kritis log normal lebih kecil dari nilai kritis berdasarkan uji statistik dengan distribusi Kolmogorov-Smirnov. Jadi berdasarkan perhitungan tersebut, HO diterima sehingga distribusi severitas data kerugian operasional akan akibat kecurangan mengikuti distribusi yang diuji. Nah, selanjutnya ada tabel losses. Langkah ini untuk menghitung potensi kerugian dengan metode Monte Carlo. Berdasarkan tabel ini, dengan tingkat keyakinan 90%, kerugian yang diterima perusahaan akibat kecurangan karyawan mengakibatkan kerugian sebesar 44 miliar atau sekitar 9% dari laba bersih perusahaan. Jadi pengujian ini juga menghasilkan kemungkinan jumlah kejadian maksimum sebesar 15 kali lipat dari kejadian kecurangan pada periode berikutnya, di mana mean yang digunakan adalah 18,705 dan simpangan baku sebesar 2,4398. Nilai tersebut merupakan nilai yang diperoleh dari pengujian log normal. Dan tahap terakhir ini adalah melakukan perhitungan backtesting. Backtesting ini dilakukan untuk menguji kehabisan model yang telah digunakan. Pengujian ini bisa dikenal dengan uji kubik yang membandingkan antara kerugian aktual yang terjadi dengan nilai estimasi hasil perhitungan operational value of risk. Perhitungan ini dilakukan dengan cara menentukan nilai estimasi kerugian dari waktu ke waktu dan juga nilai aktual kerugian pada periode yang sama dengan cara membandingkan kedua nilai tersebut. Nah, perbandingan ini bisa disebut dengan indikator biner. Indikator biner ini dilakukan dengan cara memberikan nilai 0 jika nilai estimasi kerugian lebih besar dari nilai aktual, dan 1 jika nilai estimasi kerugian lebih besar dari nilai aktual.
Semua nilai bulanan tersebut akan dijumlahkan. Jumlah ini disebut dengan failure rate. Nilai failure rate tersebut akan diuji dengan pendekatan uji kubik. Jadi back testing ini dilakukan untuk menguji keabsahan model yang telah digunakan. Pengujian ini bisa dikenal dengan pengujian kubik. Jadi dengan data sebelumnya dengan kejadian kecurangan yang sebelumnya biasanya log likelihood rate ratio adalah 0 yang lebih rendah dari 95%, critical value yaitu 3,84 sehingga model yang digunakan itu valid. Kerugian akibat tindakan kecurangan mengurangi keuntungan yang diterima oleh PTAA. Hal ini dapat terus dialami oleh PTAA apabila tidak dilakukan mitigasi. Dan selanjutnya ada mitigasi resiko. Di sini ada insiden penyalahgunaan perusahaan Aktiva. Untuk mitigasinya, yang pertama, semua aset dilarang dibawa keluar kantor. Jika memang harus dibawa keluar kantor, maka harus dilaporkan dan dicatat di divisi IT. Kedua, semua aset yang diberikan kepada karyawan dicatat dalam laporan inventaris. Divisi IT melakukan pengecekan rutin terhadap aset yang diberikan kepada karyawan. Dan yang terakhir, apabila karyawan melakukan kerusakan pada aset tertentu, maka karyawan wajib mengganti aset tersebut sesuai dengan kerusakan aset tersebut. Dan yang kedua, ada insiden penyalahgunaan perusahaan Aktiva. Untuk mitigasinya, setiap bulan karyawan melaporkan kondisi fasilitas perusahaan. Jika karyawan merusak aset tertentu, eh, mereka harus menggantinya sesuai dengan aset yang rusak atau perlu diselidiki oleh divisi IT. Yang ketiga, karyawan melakukan cicilan untuk melunasi fasilitas perusahaan agar di kemudian hari dapat melakukan agar dapat menjadi milik pribadi. Yang ketiga, ada insiden tentang karyawan meninggalkan perusahaan rahasia. Untuk mitigasinya, yang pertama, terdapat surat komitmen bagi seluruh karyawan terkait kerahasiaan data. Yang kedua, semua komputer diatur agar tidak dapat menyalin ke perangkat keras. Dan yang ketiga, email yang digunakan oleh karyawan di kantor harus menggunakan email internal kantor atau email eksternal tidak boleh digunakan. Yang keempat, ada insiden laporan palsu. Mitigasinya melakukan pengecekan ulang dalam pembuatan laporan keuangan, penggunaan data atau perhitungan, dan yang kelima ada insiden uang pekerjaan. Untuk mitigasinya memperketat proses rekrutmen untuk kategori karyawan tertentu. Karyawan tidak boleh menerima dana langsung dari pelanggan. Untuk kesimpulannya, tindakan kecurangan dilakukan oleh karyawan PTAA mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit bagi perusahaan. Penyebab terjadinya kecurangan internal antara lain kurangnya pengawasan yang ketat, permasalahan password, integrasi karyawan, SOP tidak dikaji ulang secara berkala, dan sistem reward and punishment yang lemah. Tindakan kecurangan ini harus dapat dimitigasi oleh PTAA sehingga dapat mengurangi potensi kerugian sehingga laba dapat meningkat. Penelitian ini menggunakan 5.000 kali percobaan di mana probabilitas yang ada merupakan bilangan acak dengan tingkat keyakinan 99,99%, maka cadangan yang dibutuhkan adalah sebesar 771 triliun dengan tingkat keyakinan 95%, maka total potensi kerugian akibat kecurangan karyawan yang terjadi pada tahun 2020 adalah sebesar 44 miliar atau sekitar 90% dari laba bersih. Untuk pendapatnya, dengan metode ini bagus untuk mengurangi potensi kerugian akibat kecurangan karyawan di kemudian hari. Jadi PTA perlu menyusun laporan terkini. Laporan terkini perlu ditambahkan dengan risk register yang lebih rinci dan komprehensif, khususnya terkait kecurangan agar PTA mampu memitigasi risiko yang mungkin terjadi kembali. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.